وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma shalli wa sallim. Lagi banyak acara apa? Jemaahnya biasanya sudah kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi wa nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab adabil alim al-muta'alim hadratus syekh Haji Hasyim Asy'ari wa muassis ma'had al-hamidiyah al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekh wa ibunya wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi ta'lim kita kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Halaman 63 ya. Pada pertemuan lalu kita sudah mau masuk pada syairnya ya. Bait yang pertama kemarin. Kita ulangi lagi. Walaqad ahsanal qadhi
baris kedua dari atas, halaman 63. Namun sebelumnya saya ingin mengulas sedikit bacaan di halaman sebelumnya, halaman 62, baris ke 1, 2, 3, 4. Baris keempat, waktu itu ada kalimat qala ada kalimat qala qultu a'azzallahul amira inna hadzal ilma minkum. Di situ matbu' kharjun ya. Nah, ini tentang Imam Malik bin Anas yang diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk datang ke istana. Tolong dong ajari anak-anak saya kitab Al-Muwatta, kan begitu. Lalu Imam Malik bin Anas menjawab, A'azzallahul amira, semoga Allah memuliakan engkau wahai amir. Mohon maaf saya tidak bisa datang ke istana, kira-kira begitu. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini, minkum, dari kalian semuanya. Nah, ini kemarin kan kita membacanya kharjun, memang tercetaknya ya. Itu tentu saja ada maknanya. Kharjun itu kemarin luaran kan, sesuatu ma kharaja minal ardi, sesuatu yang keluar ya. Tapi bisa juga dibacanya mungkin kharaja juga ya. Karena kalau lihat kalimat-kalimat berikutnya itu menggunakan polanya itu fi'il madhi gitu. Inna hadzal ilma minkum kharaja. Fa in antum a'zaztumuhu azza, fi'il madhi. Wa in dallaltumuhu dalla. Nah, jadi bisa juga kharaja dibacanya. Sama artinya, saya tidak bisa datang, mohon maaf paduka. Inna hadzal ilma, ilmu itu minkum, dari kalian, kharaja, itu sesuatu yang keluar, itu ilmu, begitu. Itu kemungkinan alternatif bacaan ya. Saya kemarin mutolaah lagi, tapi kan bahasa Arab itu selama ada maknanya dan ada kaidahnya, bisa khorjun, bisa khoroja, yaitu bisa saja. Yang penting maknanya ya. Baik, kita lanjutkan halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walaqad ahsana, dan telah membaguskan, telah menyebutkan, telah memperindah. Ahsana itu dari kata hasuna, itu kan bagus ya, jadi memperindah. Kalimat yang tadi itu yuk kita perindah dalam bentuk syair. Walaqad ahsana, dan sungguh telah memperindah siapa al-qadhi, Imam al-Qadhi Abu al-Hasan al-Jurjani, haitsu qala, sekiranya berkata Imam al-Qadhi Abul Hasan di dalam syair Bahar Tawil, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Itu polanya, pola bajunya. Kalau ibu-ibu kan pasti paham, bapak-bapak juga sih. Maksudnya bukan soal ibu bapak, tapi soal desainer. Kalau desainer itu paham, pasti kalau bikin baju itu ada polanya gitu. Nah, ini polanya fa'ulun tadi itu kita terap. Jadi kalau ditulis fa'ulun itu fa, ain, wawu, lam, nun. Fa'ulun. Nah, itu kalau diterapkan ke sini, harokatnya itu hidup, mati, konsonan, vokal persis sama. Coba aja lihat nih. Walam akdi. Nah, fa'u itu kan fa, ain, wawu. Vokal, konsonan gitu kan. Walam sama tuh. Fa'ulun, lunnya itu berarti vokal, konsonan, ak. Itu. Jadi kalau beda, itu berarti ada yang nggak cocok. Itu pola bahar namanya ya di dalam ilmu arud.
Tapi kita tidak membahas itunya tentu saja, sekedar pengetahuan umum saja bahwa bahasa Arab itu tidak asal gitu, tetapi dan kita sangat kagum dengan para ulama yang menulis kalimat dalam bentuk syair ini karena tidak mudah. Walam aqdi, dan belum memenuhi aku haqqal ilmi, hak ilmu. In kuntu, jika ada aku, kullama bada, manakala nampak, manakala muncul, apa tomaun, satu pengharapan, soyyartuhu, lalu aku menjadikan itu ilmu, li, bagiku, sulaman, sebagai tangga. Kemarin kita sudah ulas kalimat ini, maksudnya adalah jika aku selalu berharap menjadikan ilmu yang aku peroleh itu sebagai tangga untuk mendapatkan kemuliaan duniawi, sesungguhnya aku belum disebut menunaikan hak ilmu gitu. Ya, niat ya, ini soal niat. Syair yang kedua, bait yang kedua. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdu maman laqaitu lakin li ukhdama. Walam abtadil, dan tidak menghinakan siapa aku. Walam abtadil, dan tidak menghinakan diri. Abtadil itu tidak menghinakan diri. Fi khidmatil ilmi, di dalam berkhidmah kepada ilmu. Muhjati, wajahku. Nah, kalau disusun bebas itu sebetulnya walam abtadil muhjati fi khidmatil ilmi gitu. Cuma kalau disusunnya normal begitu, polanya jadi nggak kena gitu. Makanya diubah, walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati. Walam abtadil, dan tidak menghinakan diri siapa aku, muhjati, wajahku, fi khidmatil ilmi, di dalam berkhidmah kepada ilmu. Aku tidak ingin merendahkan ilmu. Aku tidak ingin merendahkan, menghinakan diri fi khidmat, dalam rangka memuliakan ilmu. Li akhduma, atau li akhduma, untuk berkhidmat aku, man, kepada orang, laqaitu, yang menjumpai aku. Maksudnya aku tidak ingin menggadaikan ilmu yang aku miliki dijual kepada orang lain yang aku jumpai, termasuk sultan, termasuk khalifah. Aku tidak ingin menggadaikan ilmu. Aku ingin menjaga wibawa ilmu, kira-kira begitu. Makanya aku tidak ingin gadaikan ilmu aku itu untuk misalnya dibayar berapa lalu menggadaikan ilmunya. Nah, menggadaikan itu misalnya yang seharusnya itu kesimpulannya itu A menjadi B misalnya. Udah deh, dibayar deh, hasil surveinya gimana sih? Ya ini hasil surveinya faktanya itu begini nih misalnya A gitu ya. Tapi ternyata karena dibayar misalnya, bisa nggak dibalikkan angkanya? Siapa yang tahu kan, publik kan soal angka-angkanya kan misalnya. Nah, aku tidak mau seperti itu bagi mereka yang punya integritas keilmuan, gitu maksudnya ya. Tidak ingin melayani orang yang aku jumpai dengan cara menggadaikan ilmu. Lakin li ukhdama, justru sebaliknya, lakin melainkan li ukhdama, aku ini yang punya ilmu yang harus dikhidmati. Maksudnya kepentingan orang lain itu harus mengikuti ilmu gitu. Meskipun hasil surveinya pahit, ya harus ikut dong gitu. Turun misalnya hasil surveinya gitu, jeblok misalnya ketika mau pilpres atau pilkada gitu. Tapi hasil surveinya ya tidak boleh dibeli gitu, tidak boleh. Kalau tinggi tinggi, kalau rendah rendah gitu. Nah, ya, jadi ingat lagi surveinya, lagi-lagi wali kota New York itu ya. Ya, saya terus ngikutin tuh beritanya itu karena jadi menarik gitu, semakin menarik gitu.
1% surveinya. Wah, ngelawan yang petahana kan. Mungkin kalau tidak punya modal ya sudahlah. Nah, tidak disembunyikan 1%. Oke, saya akan bekerja. Kemudian bekerja, turun ke lapangan dan seterusnya. Hasil surveinya terakhir 50,4%. Kan. Nah, ini soal angka-angka ini kan persepsi publik ya, persepsi publik termasuk tentang pesantren Al-Hamidiyah, tentang Yayasan Al-Hamidiyah, penting persepsi publik itu. Yang ini yang digagas oleh Pak Bembi ya. Penting itu. Tetapi yang lebih penting lagi itu bagaimana kitanya punya reputasi gitu. Yang 1% itu meskipun bintangnya itu berarti 0 ya kalau 1%, tapi karena punya reputasi diolah kemudian bekerja naik gitu. Begitu naik sudah kokoh gitu. Nah, itu tantangan buat kita ya. Sebagai lembaga bisnis kan, sebagai bisnis pendidikan toh. Lembaga bisnis itu harus menjaga integritas ilmunya. Yayasan Islam Al-Hamidiyah ini, pesantren Al-Hamidiyah. Ini syairnya ya. Maknanya itu kira-kira seperti itu kalau saya jelaskan secara bebas. A'agri suhu izzan wa ajni hidillatan idzan fattiba'ul jahli qad kana aslama. Sama kan? Fa'ulun vokal begitu. Vokal konsonan, a'ag vokal konsonan. Ini kayak do re mi fa sol la si do ya. Kayak Ibu Kita Kartini lah. Kemarin saya lewat ke kelas mana lagi lagu Ibu Kita Kartini itu. Do re mi fa sol si do la si la sol fa la sol fa mi do re do. Saya lihat dari luar itu di layarnya itu. Dulu waktu SD kan inget aja do re mi. Hanya itu tapi ingetnya itu do re mi-nya itu. Ibu Kita Kartini do re mi fa sol gitu. Nah, ini polanya itu sama seperti itu. A'agrisuhu apakah agris itu menanam ya. A'agrisuhu apakah menanam aku hu atas itu ilmu, izan demi kemuliaan, wa ajtanihi lalu memetik aku atas itu ilmu, ajtani ajni maaf, wa ajnihi dan memetik aku hi atas itu ilmu, dzillatan dengan kehinaan. Buat apa? Aku ini belajar ilmu, ngaji segala itu menanam, berinvestasi untuk memperoleh izan, kemuliaan. Kan begitu. Buat apa? Setelah lulus kuliah, setelah lulus ngaji, setelah lulus khatam kitabnya, wa ajnihi dzillatan. Aku harus menggadaikannya, memetik buahnya itu dengan kehinaan. Aku tidak mau gitu. Kalau begitu fattiba'ul jahli, maka utawi mengikuti kebodohan. Kalau seandainya harus menggadaikan ilmu pada duniawi saja, fattiba'ul jahli maka mengikuti kebodohan. Qad kana itu sungguh ada itu al jahli atau ittiba'ul jahli aslama itu lebih selamat. Ya lebih baik bodoh aja deh. Buat apa jadi guru, buat apa pintar juga kalau seandainya harus menggadaikan integritas gitu. Saya jadi ingat kemarin pertanyaan Ibu Oki soal guru ya. Saya tuh baru nyambung setelah ngajinya ngasuh. Oh itu tuh yang di Sulawesi itu ya. Iya. Saya agak kurang update kemarin itu. Setelah selesai ngasuh, oh ini tuh rasanya ini yang ditanyakan itu. Jadi ada 2 guru, kemudian mengumpulkan uang, ya kan, untuk membantu guru yang lain ya, mengumpulkan uang dari wali santri, gitu. Secara regulasi tidak boleh kan, wali murid maaf. Nah, tapi niatnya itu. Nah, hukum itu harus dilihat niatnya juga rupanya begitu. Tapi karena hukum itu hitam putih, hukum yang pertama, maka dinyatakan salah, dihukum 1 tahun gurunya itu. Lalu demo. Pertanyaannya kemarin, apakah demo guru itu mengganggu integritas kemuliaan ilmunya?
Untung saya jawabnya kemarin kan tergantung dong gitu. Tergantung dari demonya gitu. Tentu dengan cara yang tetap baik, akhirnya kebaikan kan muncul juga walaupun ya mengalami di penjara begitu, mengalami hukuman katakanlah, tetapi akhirnya kan hari ini diberikan rehabilitasi oleh presiden bahwa 2 guru ini tidak bersalah dan kemudian saya nggak tahu, mungkin hak-haknya mudah-mudahan dikembalikan ya. Kadang-kadang kebaikan itu kemenangan itu ada di akhir gitu, ada di akhir. Tapi ini kan guru yang punya kemuliaan hati untuk membantu orang lain gitu. Hanya caranya yang secara regulasi tidak tepat. Barangkali begitu. Makanya kita di Alhamidiyah itu memegang prinsip surat An-Nahl ayat 125 itu. Jadi ud'u ila sabili rabbik, ajak pada kebaikan, ajak pada kebenaran, pada jalan Tuhanmu itu pertama bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan kata-kata yang baik gitu. Harus bijak juga tetap begitu ya. Harus bijak itu kan wasat ya, jalan tengah ya. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa selalu merealisasikan itu. Itu bait yang kedua. Buat apa aku belajar ilmu kalau nantinya aku gadaikan lebih baik bodoh saja deh, kira-kira begitu. Fattiba'ul jahli qad kana aslama. Walau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum walau adzamuhu fin nufusi la'udhima. Walau anna ahlal ilmi, dan jika sesungguhnya pemilik ilmu, ahlal ilmi itu ahli ilmu, pemilik ilmu. Walau anna, dan jika anna ahlal ilmi, sesungguhnya pemilik ilmu, sonuhu, menjaga siapa ahlul ilmi, hu atas itu ilmu, andai saja orang para guru itu, andai orang-orang alim, andai orang-orang yang berilmu itu mampu menjaga integritas ilmunya, sonahum, sona, maka akan menjaga itu ilmu, hum, kepada mereka. Ilmu yang akan menjaga kita. Kalau seandainya kita memuliakan ilmu, integritas itu dijaga, nanti kita dijaga juga oleh ilmu itu sendiri. Bagaimana caranya, serahkan sama Allah itu rahasia Allah itu. Tapi kita harus memegang integritas ini. Walau adzamuhu, dan jika memuliakan itu ahlul ilmi hu atas itu ilmu, fin nufusi, dalam jiwa-jiwa mereka, la'udzima, niscaya akan dimuliakan itu ilmu, diagungkan ya. Walau adzamuhu, kalau seandainya mereka mengagungkan atau memuliakan itu ilmu, fin nufusi, wujudkan, tunjukkan di dalam integritas kepegawaian, tunjukkan di dalam integritas disiplin misalnya begitu, maka lauzima, ilmunya sendiri, ilmu itu akan dimuliakan juga pada akhirnya. Yang terakhir, walakin ahanuhu fahana wadannasu muhayyahu bil atma'i hatta tajahama. Masalahnya di zaman sekarang, kata penyair ini, walakin, sayangnya, tetapi ahanu, menghinakan mereka, hu atas itu ilmu, dijual, digadaikan dengan jabatan, digadaikan dengan duniawi, sehingga ilmunya itu dibalik misalnya, jadi tidak amanah lagi. Fahana, maka menjadi hina itu ilmu. Wadannasu, dan mengotori siapa ahlul ilmi, wadannasu itu mengotori, muhayyahu ay al wajha, muhayya itu wajah. Wadannasu, dan mengotori itu ahlul ilmi, pemilik ilmu, para guru, para muallim, para ustadzah. Muhayyahu, wajah itu ilmu, bil atma'i, dengan apa nih? Atma' itu berasal dari kata toma', dengan berbagai keserakahan gitu. Toma'. Toma' itu lihat hurufnya, to, mim, ain. To
to itu kan bolong kan, huruf to kan. Bolong. Mim bolong juga. Ain ngangap. Jadi ini simbol toma'a itu simbol artinya kan toma itu berharap, ngarep gitu. Ya, sederhananya mengarep gitu. Ini orang nih kerjanya ngarep aja. Aku datang ke situ ngarep siapa tuh dapat berkat, itu juga ngarep gitu. Aku datang siapa tahu dapat amplop misalnya, datang ke haul misalnya. Haul siapa gitu di mana, siapa tahu dapatnya itu toma namanya. Nah, toma dalam hal yang lebih besar itu adalah menjadi atma, itu pekerjaan orang yang menghinakan diri sebetulnya. Menghinakan wadan nasumuhayyahu, menghinakan dirinya, wajah ilmu, dia punya ilmu tetapi berharap terus, ngarep terus. Hatta tajahama, sehingga sampai tajaham itu ada dua makna. Tajaham itu bisa kalau mata kita itu memandang sesuatu dengan benci itu mendelik ya, mendelik. Ada yang bisa praktekkan mendelik gimana? Tajahama itu gitu, sinis ya, sinis. Kalau misalnya tajahamar rajulu ad-dhaifa, ad-dhaif itu tamu, itu artinya istaqbalahu bil wajhil karih, menyambut tamu dengan wajah yang masam. Nah, itu juga tajahama maksudnya. Kalau orang itu selalu berharap, nanti itu ibarat seseorang yang wajahnya itu mendelik terus gitu. Jadi dia itu bawaannya itu nggak ngenakin aja wajahnya itu. Jadi jangan suka berharap. Kalau dapat alhamdulillah itu. Tapi kalau udah berharap ujung-ujungnya, walaupun kalau itu haknya harus dipenuhi ya. Beberapa hari lalu di medsos juga viral, ada dosen yang dapat amplop. Saya membaca aja. Begitu dibuka amplopnya 300.000. Padahal lulusan luar negeri, ya kan? Ya, Ustadz Munim manggut-manggut berarti baca nih, ya kan? Lulusan dari Australia. Sementara acaranya itu menghadirkan siapa gitu, kayak artis siapa yang dibayarnya itu jutaan gitu. Sementara dia sebagai pembicara 300.000. Itu memang ngarep sih, ya ngarep sih, tapi itu haknya dong ya. Kalau saya narasumber mungkin, tapi husnuzonnya itu kan kalau Imam Al-Ghazali kan selalulah husnuzon. Itu Imam Ghazali itu. Kalau Ghazalian itu begitu, tidak langsung marah gitu. Husnuzonnya itu mungkin amplopnya tertukar. Nah, kan begitu. Iya kan? Mungkin lah, mungkin amplopnya tertukar. Begitu setelah dikonfirmasi ternyata nggak tertukar. Mungkin memang rezekinya hanya segitu gitu. Selalu gitu kalau Imam Ghazali mengajarkan kita untuk husnuzon sampai 70 kali husnuzon. Baru 2 tadi kan, cari lagi yang ketiga. Ternyata enggak juga, memang ya keliru juga husnuzon kita. Cari lagi husnuzon yang lain. Mungkin saya dianggap tidak berkualitas materinya misalnya. Tapi kalau hak itu harus dipenuhi. Nah, ini konteksnya kan kalau kita sebagai orang yang berilmu ngarep tapi kita tidak menunaikan kewajiban. Nah, ini atma namanya. Jangan ya. Nanti hatta tajahama, kita menjadi seperti, ada lagi makna yang kedua itu gosong. Tajahama itu gosong, wajah kita hitam, gosong ya. Intinya tidak baik gitu ya. Nah, ini berat memang, ini bab ini menjelaskan etika buat para guru termasuk saya gitu. Nah, iya, saya juga jangan-jangan kadang-kadang ngarep juga saya kan, tak dapat amplop misalnya kan, ya ngarep segitu, dibuka misalnya, kok cuma segini gitu. Itu sudah gosong tuh sebagian dari wajah kita, wajah saya gitu. Astagfirullah ya. Mudah-mudahan kita selalu ditutupi kekurangan kita ya. Jadi Allah itu, cara Allah memuliakan kita itu adalah a'azzana jamalus satri gitu. Allah itu memuliakan kita dengan cara jamalus satri, itu indahnya ditutupi oleh Allah.
Jamalus Satr. Kalau kita ngaji kitab Al-Hikam misalnya gitu ya, itu enak tuh kita. Mungkin kapan-kapan kita ngaji hikam juga, cuma memang tebel. Ya, Ibnu Athaillah memang agak tebal, tapi munal-munal sebetulnya. Kita itu kalau seandainya dibuka aib kita oleh Allah, aduh, kayak apa gitu coba? Dibuka aib kita, ini Allah tutupi saja aib saya. Sebagai pengasuh pesantren, sebagai guru besar katanya di di UIN begitu ya. Ya mungkin para jamaah tidak melihat aib saya. Andai Allah bukakan dengan cara apa itu kan mudah sekali. Kan ada kan yang jabatannya tinggi, ketua MK atau apa. Hanya sekali dibuka aibnya oleh Allah, masuk penjara. Habis semua harta bendanya dan seterusnya. Kadang-kadang oleh masalah perempuan, kadang-kadang oleh masalah etika, moral, uang. Baru naik jadi gubernur, OTT misalnya gitu kan. Itu kan diambil hijabnya oleh Allah, penutupnya. Kurang mulia apa coba, terpilih sebagai gubernur ya di salah satu provinsi itu. Tiba-tiba pakai baju kuning. Gimana itu perasaannya gitu. Gitu. Itu karena kita sekarang seperti ini tuh a'azzana jamalus satri. Allah memuliakan kita itu karena indahnya ditutupi. Oleh karenanya ya sering-seringlah berdoa sama Allah. Allahumma astur uyubana. Ya Allah tutupilah aib-aib kami. Waghfir dzunubana. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Sampai kita itu punya kontrak dengan Allah. Allahumma ya Allah la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, kalau aku melakukan kesalahan, la tu'akhidna, jangan engkau siksa aku ya Allah. Itu kurang baik apa Tuhan kita, Allah yang kita sembah itu. Maha baik dan lebih baik dari guru kita. Sampai ada anekdot, katanya kan seseorang, siapa ya waktu itu ya, saya lupa. Ada anekdot, seseorang bertanya gitu, gimana ya? Ini kalau menceritakan anekdot saya itu nggak bagus begitu. Kira-kira siapa yang akan memeriksa saya nanti di akhirat? Ya Rasulullah, siapa yang akan memeriksa saya nanti di akhirat? Kalau nggak salah Gus Baha yang pernah menceritakan ini ya. Ada seseorang bertanya kepada Rasul, oh nanti Allah nanti akan memeriksa. Alhamdulillah, amanlah kalau begitu. Loh, kok aman? Ya selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja gitu. Allah itu maha baik, kurang baik apa coba Allah itu? Saya takut kalau seandainya yang memeriksa itu orang tua saya. Saya takut kalau yang memeriksa saya di akhirat nanti itu guru saya. Karena itu manusia itu ya ada aja gitu. Suka ngeyel, nyusahin. Tapi kalau Allah maha baik, maha pemurah, sampai ada yang dosa udah 99 kali membunuh saja, kemudian tobat, itu diampuni oleh Allah, langsung masuk surga dengan kasih sayangnya. Jadi ya syukurlah kalau Allah yang akan memeriksa saya. Gitu. Rasul mesem-mesem saja melihat sahabat yang seperti itu. Maksudnya meyakini sahabat itu bahwa Allah itu maha penyayang kepada dirinya. Ya. La tai'asu min rahmatillah. Jangan suka putus asa dengan kasih sayang Allah. Meskipun kita banyak kekurangannya, ngaji kurang, ibadah kurang, tapi ya kalau Allah maha penyayang kan insya Allah mudah-mudahan ya ditutupi segala aib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiru, dan utawi yang ke-10 etika seorang mu'allim, seorang alim, seorang yang punya ilmu itu ayyatakhallaqa, hendaknya berakhlak. Itu alim bizuhdi, berakhlak, bersikap zuhud fid dunya, dalam urusan dunia. Zuhud itu kalau dulu dimaknainya itu uzlah, pergi dari satu tempat ke gunung, udah menjauh dari duniawi dulu. Tetapi sekarang para mufassir di zaman yang sekarang, bahkan di kalangan sufi sendiri yang secara menonjol itu khususnya di TQN misalnya, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ya, itu menafsirkan zuhud itu menjauh
bukan berarti secara fisik menjauh dari keramaian. Kalau dulu kan zuhud itu menjauh dari keramaian, dari duniawi. Ada di dalam keramaian tapi menjauh dari sifat-sifat buruk yang ada di dalam keramaian. Itu zuhud namanya. Gitu, ya. Nah, berakhlak kita itu ada di dalam keramaian tapi menjauhi bizuhdi dengan cara zuhud fid dunya dalam hal urusan duniawi, dalam hal keburukannya. Bukan berarti kita tidak boleh punya duniawi, tetapi punya duniawi tetapi menjauhi yang buruknya dari duniawi. Itu zuhud. Wat taqallul dan qanaah. Taqallul itu sebetulnya bersikap sedikit, pas-pasan, menganggap cukup gitu. Wat taqallul itu minha dari duniawi. Kalau rezekinya misalnya seperti yang diterima sekarang, ya sudah, kita syukuri. Itu taqallul, qanaah sebelum makna yang lain itu. Biqadril imkani, sekira-kiranya memungkinkan, alladzi la yadurru, yang minimal itu alladzi la yadurru, yang tidak madarat, binafsihi, alladzi yang la yadurru, tidak madarat itu alladzi al-imkan binafsihi, atas dirinya. Itu alim. Minimal pokoknya jangan sampai kita mempersulit diri kita sendiri. Misalnya saking ingin menjauhi duniawi, katakannya zuhud, kita nggak makan, kita aku nggak mau naik motor deh, bid'ah itu zaman Rasul nggak ada, misalnya gitu ya. Nggak begitu juga begitu. Itu memadaratkan diri sendiri. Kalau itu kan ada mobil misalnya, bisa dibeli mobilnya, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk yayasan, untuk pesantren. Ya bukan berarti tidak boleh punya mobil zuhud itu, tetapi jangan memiliki mobil dengan cara duniawi yang tidak maslahat. Nah, gitu. Au bi'iyalihi, atau minimal itu adalah pokoknya jangan sampai karena kita ingin zuhud, minimalis zuhud, qanaah, lalu bi'iyalihi menyulitkan keluarganya. Iyal itu keluarga. Yadur la yadur bi'iyalihi, jangan sampai menyulitkan anak kita, anak jadi susah padahal rezekinya ada. Alal wajhil mu'tadil, dengan secara mutawasit, dengan secara apa ya, mu'tadil itu moderat ya, moderat ya. Minal qanaati, nah ujungnya kan gitu, minal qanaati, yaitu qanaah. Sebetulnya kata kuncinya di akhir itu, minal qanaati. Qanaah itu sama seperti di jati diri santri itu, S-nya itu sederhana, berjiwa mandiri. Sederhana itu bukan berarti santri pesantren Al-Hamidiyah harus melarat gitu. Makannya harus seperti saya dulu, misalnya pakai kastrol terus dieblek plastik sama terasi saja, nggak harus begitu juga kali gitu. Sederhana itu, tapi minal qanaati maksudnya adalah qanaah. Saya sih memahaminya begitu ya. Sampai tadi jam berapa kita mulai? Masih ada waktu Mas Dio? Ya. Kita mau ada acara enggak? Yang Kirosid? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu darajatil alim. Nah, sekarang minimal itu gimana sih ukuran etika seorang guru, seorang alim? Wa aqallu darajatil alim, dan minimal paling sedikitnya derajat seorang alim itu ayastaqdira, menganggap, menjaga jarak gitu ya. Menjaga jarak. Sebetulnya asal katanya qadr itu kotoran. Menganggap kotor, menjaga jarak. Ayastaqdira, menjaga jarak, at-ta'alluqa, untuk ta'alluq bid dunya, dengan urusan duniawi. Ta'alluq itu artinya yang kepikiran itu cuma fulus, cuma itu saja. Ini gimana nih urusannya nih, fulus lagi. Ini gimana fulus misalnya, itu ta'alluq bid dunya namanya gitu ya. Nah, minimal bagi seorang alim itu menjauhi, punya kepribadian sikap seperti itu. Sekali lagi bukan berarti tidak butuh duniawi, semuanya butuh, itu haknya harus dipenuhi. Li'annahu, karena sesungguhnya itu ta'alluq bid dunya, alim, li'annahu, karena sesungguhnya al-alim, a'lamu, itu lebih paham, bi khissatiha, dengan
celaknya dunia, ya. Wa fitnatiha, dan dengan fitnahnya dunia. Wa sur'ati zawaliha, dan dengan segera hilangnya itu dunia. Zawal itu hilang. Kalau kita wafat tidak dibawa. Wa kasrati ta'abiha, dan banyak melelahkannya itu dunia. Nggak habis-habis kalau mikirin kok penghasilan ini lebih besar pasak daripada tiang terus, misalnya begitu ya. Sambil kita ikhtiar, sambil kita menguatkan spiritualitas kalbu kita, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah. Fahuwa, karena sesungguhnya itu alim, itu ahakku, lebih berhak, bi'adamil liltifati, untuk tidak berpaling ilaiha, semata-mata untuk urusan duniawi, wal istighali, dan lebih berhak, maksudnya seorang alim itu lebih tahu, wal istighali, untuk fokus. Istighol itu katungkul kalau bahasa Sundanya mah, fokus, bihumumiha, dengan kebingungan memikirkan duniawi. Ya guru lebih tahu lah yang seharusnya bagaimana gitu kan. Inti dari penjelasan tadi itu sebetulnya seorang az-zahid, seorang alim, maksudnya itu adalah seorang zahid, seorang yang menjauhi berlebih-lebihan di dalam hal duniawi, tetapi qanaah, menerima apa yang ada. Alhamdulillah kalau rezekinya banyak, qanaah juga kan. Tapi kalau soal cukup, tidak ada yang pernah cukup. Oh, ini belum titik ya. Titiknya sampai mana nih? Kalau gitu saya baca cepat ya, supaya titiknya di yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan anhu, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, azza man qani'a atau qana'a, wa dhalla man tami'a. Azza, telah mulia siapa man orang, qana'a, yang selalu qanaah, menganggap cukup apa yang diperolehnya, wa dhalla, dan hina siapa man orang, tami'a, yang selalu ngangap yang selalu berharap, tami'a. Bagus juga nih ditulis ya, azza man qana'a wa dhalla man tami'a. Wa anis Syafi'i, dan dari Imam Syafi'i rahimahullah, lau usia, kalau saja diwasiatkan seseorang, li'aqulin nasi, kepada manusia yang paling berakal, lau usia li'aqulin nasi surifa, maka ditasarrufkan usianya itu kan sebetulnya sesuatu yang diwasiatkan ya. Lau usia, kalau diwasiatkan sesuatu, li'aqulin nasi, kepada manusia yang paling berakal, surifa, maka hendaknya ditasarrufkan. Ditasarrufkan itu didistribusikan itu sesuatu itu yang diwasiatkan ila zuhadi, kepada orang yang zahid, kepada orang yang alim. Maksudnya orang yang alim itu orang yang akalnya itu paling cerdas sebetulnya begitu, karena ia paling bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Fala yatasyi'ri, kata Imam Syafi'i, aduhai, ini ungkapan ya. Kalau secara harfiah itu fala yatasyi'ri itu ingin sekali rambutku, tapi ini kalau diterjemahkan itu fala yatasyi'ri, aduhai, coba fikirkan, man, siapa, ahakku, yang lebih berhak, minal ulama'i, dari ketimbang orang yang berilmu, guru, biziyadatil akli, dengan tambahan akal, wa kamalihi, dan kemuliaannya itu man gitu. Nah, maksudnya siapa sih yang lebih lebih tinggi akalnya dan lebih sempurna akalnya ketimbang orang yang punya ilmu gitu maksudnya. Wa qala, dan berkata siapa, Yahya bin Mu'ad rahimahullah, laukanat, jika ada, apa dunia tibron, itu emas, yafna, yang musnah, wal akhiratu, sementara kehidupan akhirat, khozafan, itu hanya genteng.
Genting itu genteng ya, bukan genting dalam pengertian genting suasana, bukan. Genteng. Ini umpamanya nih, andai dunia itu adalah emas tapi besok hilang, wal akhiratu sementara akhirat itu diumpamakan khozafan, hanya sebuah genteng, tapi bako yabko akan kekal milik kita, lakana maka ada yang bagi lazim harus lil akil bagi orang yang punya logika, itharul khozafi mendahulukan lebih baik memilih genteng al baqi yang kekal, alat tibri ketimbang emas alfani yang hilang. Ini soal pilihan. Andai nih kamu dikasih uang segini kecil, tapi ini selamanya buat kamu. Dititipin emas gede, pokoknya uang gede banget, tapi ya besok ya diambil lagi. Mending yang mana? Ini ada uang nih 1.000 milik kamu ya. Ini ada 1 juta tapi cuma nitip doang. Mau pilih yang mana nih? Kira-kira? Mau milih 1 juta tapi nggak bisa diapa-apain? Ya mendingan yang 1.000 milik kita. Karena yap kok gitu. Itu perumpamaan. Tetapi kan faktanya begini nih. Yambaghi lil aqil, fakaifa wad dunya khozapun. Bagaimana mungkin kita tidak memilih akhirat, karena wad dunya sesungguhnya dunia itu justru ya khozapun yang ibarat genteng. Khozafun fanin yang musnah gitu ya. Fanin itu yang sementara. Wal akhiratu sementara akhirat, tibrun itu ibarat emas bakin yang akan kekal gitu. Ini maksudnya mementingkan kehidupan akhirat daripada duniawi. Terakhir, wahaqiqun dan sungguh benar, liman bagi orang alima yang mengetahui, annal mala bahwa sesungguhnya harta, matrukun itu ditinggalkan liwarisin untuk ahli waris, wa musabun dan musibah bihadisin bagi orang yang berikutnya, ayyakuna maksudnya hakikun itu kan benar bagi orang yang tahu bahwa harta itu kan sebetulnya bukan buat kita. Kalau kita meninggal kan buat ahli waris. Bagi orang yang sudah tahu bahwa harta itu sesungguhnya buat ahli waris dan bahwa harta itu sebetulnya musibah bagi orang yang menerimanya, ayyakuna ada apa zuhduhu sikap qanaahnya, sikap zuhudnya fiha di dalam dunia itu aqwa harusnya lebih kuat min rughbatihi ketimbang mencintai itu mencintainya. Watarkuhu dan meninggalkan itu almal, watarku dan meninggalkan almal, meninggalkan harta itu aksaru itu lebih banyak min tolabihi ketimbang mencarinya. Ini satu pesan moral sebetulnya ya, bahwa ilmu yang sedang kita pelajari ini meskipun hanya 1 jam, insya Allah lebih mulia daripada kita ngejar-ngejar seharian misalnya duniawi semata tapi tidak pernah diimbangi dengan akhirat. Ya, tentu saja kita perlu hidup seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Itu mengapa ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat baik. Itu keinginan kita. Hanya saja pesan moral bagian ini itu jangan sampai kita menggadaikan ilmu kita itu untuk semata-mata niat duniawi. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin dari jamaah ada yang bertanya, dipersilahkan. Dari ibu-ibu mungkin. Bapak-bapak mungkin silakan 1-2 pertanyaan. Pak Malik mungkin? Oh enggak dulu. Ya. Oh ini tadi di Zoom suaranya kecil ya. Saya baru lihat baca di pesan-pesannya. Tapi sekarang sudah bagus. Mungkin perlu dicek di awal kalau ini suaranya di Zoom dipastikan terdengar. Ya. Sudah cukup? Cukup Pak. Alhamdulillah. Jadi saya tidak ada beban untuk menambahkan penjelasan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semuanya.
kita diberikan keberkahan, dan doa yang tadi itu mudah-mudahan kita selalu ditutupi kekurangan kita, aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap bisa menjalankan tugas sebagai hamba yang menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.